Istana raja hancur karena lalat. Pada suatu hari Abu Nawas terlihat murung. Hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya yang mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan atas titah Raja Harun membongkar rumahnya. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumahnya terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Parahnya, sang raja juga tidak mau meminta maaf atau mengganti rugi sedikit pun kepada Abu Nawas. Karena itulah Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya. Lama Abu Nawas memeras otak. Namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas perbuatan baginda. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya telah sirna. Keesokan harinya Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang seolah mendapatkan ide. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Raja Harun. Raja Harun terkejut atas kedatangan Abu Nawas di hadapan para menterinya. Raja Harun pun mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tak diundang itu wahai Abu Nawas?" tanya baginda dengan bijaksana. "Lalat-lalat ini tuanku," jawab Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada paduka junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," lanjut Abu Nawas. "Lalu, keadilan seperti apa yang engkau inginkan dariku?" tanya baginda raja penasaran. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu," jawab Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunganan indah milik sang raja juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya, hanya dalam beberapa menit saja seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Raja Harun banyak yang hancur. Bukan cuma itu saja, Raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas dan mimpi indah seorang pendeta dan seorang rahib berencana memperdayai Abu Nawas. Rencana pun disusun rapi dan mereka segera bertandang ke rumah Abu Nawas yang disambut baik oleh yang punya rumah. "Kami ingin mengajakmu melakukan pengembaraan suci, wahai Abu Nawas. Kami berharap engkau tidak keberatan dan dapat bergabung bersama kami," ujar si rahib sambil melirik pada kawan di sebelahnya. "Dengan senang hati aku akan ikut. Kapan rencananya?" tanya Abu Nawas. "Besok pagi," ujar si pendeta gembira. "Baiklah, kita bertemu di warung teh besok," ujar Abu Nawas. Demikianlah keesokan harinya Abu Nawas beserta dua orang yang mengajaknya ini berangkat bersama. Mereka berpakaian dengan cara yang khas. Abu Nawas dengan pakaian sufi,
si pendeta dengan baju kebesarannya, dan si rahib dengan pakaian keagamaannya. Di tengah perjalanan mereka bertiga mulai merasa lapar. Hai Abu Nawas, karena kita sudah lapar dan kebetulan kita tidak membawa bekal, ada baiknya engkau mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kita bertiga. Kami berdua akan melakukan kebaktian, ujar si pendeta. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung beranjak pergi mencari dan mengumpulkan derma dari satu dusun ke dusun yang lain. Setelah dirasa derma yang diterima mencukupi, Abu Nawas langsung membeli makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Abu Nawas pun kembali kepada dua temannya yang tengah melakukan kebaktian. Mari kita bagi makanan ini sekarang juga, ujar Abu Nawas yang memang sudah sangat lapar. Jangan dibuka sekarang, karena kami sedang berpuasa, ujar sang rahib, tapi aku hanya akan mengambil bagianku saja, sedang bagian kalian terserah kalian, ujar Abu Nawas. Aku tidak setuju, kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun, ujar si pendeta. Betul, aku juga tidak setuju, karena waktu makanku besok pagi, ujar si rahib yang Abu Nawas sangat gusar mendengar pernyataan kedua orang itu. Perutnya yang keroncongan memaksanya kembali memprotes. Bukankah aku yang kalian suruh mencari derma, dan sudah kukumpulkan derma itu dan sekarang telah kubelikan makanan? Mengapa kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri? Sungguh tidak masuk akal, ujar Abu Nawas memprotes. Namun dua orang itu tetap teguh pada pendiriannya, sekalipun Abu Nawas dengan segala macam cara menjelaskan, tetap saja si rahib dan pendeta bergeming. Hal ini membuat Abu Nawas dongkol bukan main. Tapi karena dirasa tidak ada gunanya menentang dua orang yang sudah bersekongkol itu, Abu Nawas pun memilih diam. Bagaimana kalau kita buat perjanjian, ujar sang pendeta tiba-tiba. Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba, siapa yang nanti malam bermimpi paling indah, maka dia berhak atas bagian makanan yang lebih banyak. Sedang yang kedua mendapat bagian lebih sedikit. Sedang yang mimpinya tidak indah mendapat bagian makanan yang paling sedikit, ujar pendeta dengan cerdiknya. Karena sudah dongkol dan kesal, Abu Nawas menyetujui saja perjanjian itu. Hai Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Apa mimpimu semalam? Apakah seindah mimpi kami? Ujar si rahib dan pendeta hampir bersamaan. Abu Nawas yang sudah tahu dirinya tengah dikerjai, hanya berujar pelan. Kawan-kawanku sepengembaraan, kalian tentu mengenal Nabi Daud AS. Beliau adalah nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi bertemu dan berbincang-bincang dengannya. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Karena aku belum makan dari pagi, maka aku bilang saja bahwa aku berpuasa. Tidak tahunya beliau menyuruhku berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani membantah perintah seorang nabi. Makanya aku bangun dan langsung menghabiskan semua makanan, ujar Abu Nawas dengan santainya. Abu Nawas dan menteri bertelur pada suatu hari. Sultan Harun al-Rasyid memanggil 10 orang menterinya. Kalian tahu di depan istana ini ada sebuah kolam. Aku akan memberikan masing-masing sebutir telur kepada kalian. Menyelamlah kalian ke dalam kolam itu dan kemudian serahkanlah telur-telur itu kepadaku apabila kamu muncul ke permukaan. Aku ingin tahu kepandaian Abu Nawas. Kemudian Sultan menyuruh memanggil Abu Nawas ke istananya. Kepada Abu Nawas dan ke-10 orang menterinya itu Sultan bertitah, kamu sekalian aku perintahkan turun ke dalam kolam itu, menyelam, dan apabila muncul ke permukaan serahkanlah kepadaku sebutir telur ayam. Barang siapa tidak menyerahkan telur, niscaya mendapat hukuman dariku. Mencari telur di dalam air, pikir Abu Nawas, sambil memandang kepada menteri-menteri itu. Mereka tampak takzim dan siap melaksanakan perintah. Adakah ayam betina di dalam kolam itu? Hari pun malamlah, keesokan harinya. Pagi-pagi benar,
Menteri-menteri itu menyelam ke dalam kolam, dan ketika muncul dari dalam kolam, masing-masing membawa sebutir telur dan menyerahkan kepada Sultan. Abu Nawas tidak kunjung muncul di permukaan kolam, ia berenang ke sana kemari mencari telur, dikoreknya dinding kolam, namun tak juga ditemukannya. Setelah capek mengitari dasar kolam, terpikir dalam benaknya bahwa ia dianiaya oleh Sultan. Maka ia pun berdoa kepada Tuhan mohon keselamatan. Keluarlah ia dari kolam dan naik ke darat. Di depan Sultan ia berkokok-kokok dan berjalan laksana seekor ayam jantan. "Hai, Abu Nawas, mana janjimu?" kata Sultan. "Semua orang ini masing-masing telah menyerahkan sebutir telur kepadaku. Hanya kamu yang tidak. Oleh karena itu kamu akan aku beri hukuman." Sembah Abu Nawas, "Ya Tuanku Syah Alam, yang mempunyai telur adalah ayam betina, hamba ini ayam jantan, membawa anak ayam jantan, lagi pula berkokok, telur hanya dapat dihasilkan oleh ayam betina, jika ayam betina tidak berjantan, bagaimana ia akan dapat telur?" Demi mendengar alasan Abu Nawas, Sultan pun tidak dapat berkata apa-apa karena memang sangat tepat. Sultan dan semua menterinya hanya bisa garuk-garuk kepala yang tidak gatal.